Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akhtar Zia Faizar Robi, NRP 502623 1095. Perkenalkan, nama saya Arjuna Fitarak, NRP terakhir 227 dari ASD kelas C. Perkenalkan, saya Arjuna Wiratuma Kalama, saya dari kelas C NRP 502623 1037. Untuk kontribusi pertama yang saya tekankan di sini adalah logika dari permainan Connect 4 ini sendiri. Saya asumsikan bahwa kita di sini udah tahu ya bagaimana Connect 4 ini dipermainkan gitu. Jadi di sini saya tinggal menjelaskan prosesnya bagaimana kok bisa mendapatkan aturan permainan seperti itu ya, atau logika permainan seperti itu. Jadi yang pertama, karena di sini kita kan melawan AI ya. Kita melawan AI. Jadi pastinya karena AI-nya dibuat di AI player dan AI player minimax, AI player ini bentuk player dari AI-nya, dan AI player minimax ini merupakan logika dari AI-nya. Nah, oke, tapi tetap aja kita kalau lepas membuat variabel dari playernya tetap pakai di AI player minimax. Jadi di game ini karena bermula dari sini ya, di game nya kita akan membuat AI-nya ya, memanggil AI-nya dengan cara AI player sama dengan AI player minimax board. Dan dari sebelumnya kita akan memasukkan ke variabel, nah di sini ya AI player. Nah di sini itu merupakan logika bagaimana kita bisa mengeklik di salah satu kolom ya, karena Connect 4 ini kan mainnya kan per kolom ya, bukan kayak kita ngeklik kolom yang atas, bagian atas nanti kita gambarnya muncul di atas, itu enggak ya, tapi kita mulai semua dari bawah ke atas gitu, jadi bertumpuk-tumpuk nge-stack dia. Nah ketika nanti salah satu kolom dipencet, maka kolom itu akan ditumpukan gitu. Nah di sini ini ketika di saat playernya itu yang bukan AI itu udah jalan, maka yang jalan adalah AI-nya itu. Lalu di sini ada status bar dan lain-lain. Ini untuk AI-nya. Lalu ini untuk board-nya ya, untuk board dari Connect 4-nya. Diinisiasi dari objek yang ada di kelas board di sini. Lalu ini juga ada new game ya, yang dimana ketika kita sudah memenangkan game Connect 4 ini akan dibuat new game ya. Mungkin kita langsung aja coba. Oke, tapi di sini karena logikanya dia harus sampai penuh dulu baru bisa menang. Jadi nanti kalau pas menang dia bakal reset ke awal gitu. Lalu di AI playernya ini, ya ini lebih ke boardnya sebenarnya ya. Nah, tapi AI ini sebenarnya tuh ada di sini. Dari AI ini kita bisa set sheet, lalu ini merupakan move ya, logika move dari decision makingnya AI-nya itu. Di sini ini ada beberapa logika kondisi bagaimana nanti AI-nya ini membuat keputusan gitu. Jadi nanti AI-nya itu bakal ngecek row-row-nya gitu ya, ngecek kotak-kotaknya lah, dan bagaimana mereka bisa memilih kotak yang dimana mereka akan melawan kita dan berusaha untuk menang dengan metode maximize dan minimizing. Untuk maximize sendiri itu merupakan keputusan yang dimana langkah terbaik bagi AI-nya untuk menang, dan minimizing itu langkah untuk melawan kita supaya kemungkinan kita menang itu lebih sedikit. Nanti akan dievaluasi ya, evaluasi line sama boardnya, dicek diagonal, antar diagonal, vertikal, dan horizontal gitu. Dicek apakah kotak ini pas gitu untuk AI-nya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk logika dari permainannya. Lalu untuk soundnya sendiri kurang lebih sama seperti yang di Sudoku ya, tapi di sini kita memakai kelas sound effect, sama aja sebenarnya. Sound effect lagi-lagi menggunakan parameter directory dari filenya, dari suara audionya. Di sini ada WAV dan MP3. Di sini ada metode play ya, untuk memainkan si ininya, si soundnya. Ya, mungkin kalau kita lihat, nah ini ya sound effect ya, dalam kurung ini direktorinya ya. Karena di sini direktorinya ada Connect 4 dan Detect 2, maka kita menggunakan Connect 4 slash gitu. Kalau enggak dia nggak akan ada bersuaranya. Tadi sudah saya demonstrasikan ya permainannya, dan bisa di playback lagi. Di situ dia ada suaranya gitu. Seperti itu. Setelah itu di Detect 2 juga sama sebenarnya. Saya juga membuat beberapa logika dari AI player minimax-nya ini. Kurang lebih sama di ROM-nya aja, dan logika di mana kalau Connect 4 itu kan semua dari bawah. Sedangkan kalau Detect 2 itu dia bisa di mana aja gitu, asalkan akan membuat baris 3, entah itu horizontal, vertikal, atau diagonal. Saya akan coba aja langsung main aja ya. Oke, misalnya di sini. Juga bukti bahwa sound effect-nya bekerja ya, sama kayak ya, AI-nya ini ada logika ya untuk mengalahkan lawannya.
Dan di sini juga ada logika new game ya, restart. Nah, itu juga saya membuat logikanya. Lalu sama ya untuk sound effect-nya, di sini pakai sound manager, kurang lebih sama, dia pakai parameter dan nantinya di call di kelas yang menginisiasikan TikTok menu tersebut. Ya, kurang lebih kontribusi saya seperti itu ya. Ada di AI dan semua kode untuk menghasilkan suara atau sound itu juga saya yang buat. Lalu insert username juga kalau jika ada ya, seperti di Sudoku tadi itu juga sempat saya beri kontribusi di situ. Dan kontribusi saya yang paling besar itu ada pada debugging ya. Jadi di awal-awal sempat banyak sekali error, dan dari anggota kelompok saya juga banyak yang melaporkan mengenai error tersebut, dan di situ saya bertanggung jawab untuk debugging error yang ada di project kami gitu. Kurang lebih dari saya itu saja. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang game selector tentang kelas game selector, yang mana game selector ini kelasnya berfungsi buat pilihan menu, yang mana mau pilih menu tic-tac-toe atau connect four. Jadi yang pertama ini tuh dia memanggil G-frame. Jadi namanya frame, terus habis itu ada tulisannya game selector. Jadi nanti itu bakal keluar tulisan game selector seperti itu. Nah, ini ada exit and close itu, yang mana nanti dia bisa nge-exit dari frame-nya itu sendiri. Nah, ini kita bisa masukkan gambar juga di tampilannya. Jadi di sini saya memasukkan gambar yang mana gambarnya itu merupakan JPG, yang mana itu gambar gunung. Kita bisa mengatur yang mana gambarnya tuh bisa menyesuaikan dari panelnya itu sendiri. Nah, ini bisa kita ketahui jika pilih gambar yang ingin dimainkan, nanti itu ada kayak tulisan di panelnya itu sendiri, tulisan yang mana ada pilih gambar yang Anda inginkan. Nah, untuk tulisannya menggunakan Arial dengan size-nya tuh 24. Untuk warna dari background judulnya itu adalah white, yaitu putih. Terus posisinya yaitu center, yang merupakan posisi tengah. Ada paddingnya yang di atas, yang mana itu nanti yang mana tulisan buat pilih game yang ingin dimainkan itu supaya tidak terlalu menjorok banget ke atas itu, maka diatur bordernya yaitu topnya 50, left 60, bottomnya 20, right-nya itu 0. Terus ini juga mengatur tombol dengan jarak tombolnya itu supaya nggak berdempetan. Jadi itu flow rate-nya tuh center, HGPI-nya tuh 20 dan VGPI-nya tuh 20 gitu. Nah, ini juga warnanya diubah jadi warna ungu pencetannya gitu. Terus ini juga jadi warna ungu. Nah, ini apa? Ini buat tombol konektornya sendiri. Ukuran tombolnya itu width-nya dan height-nya itu ada 150 sama 50. Terus color-nya itu yaitu tadi warnanya ungu, terus foreground-nya itu ada warna white-nya, terus itu 16. Terus itu ada connector button-nya itu nanti misalnya dipencet di tombol dari konektornya itu sendiri, itu bakal masuk ke gamenya, yang mana ini tuh udah dipanggil open connector, yang mana itu dia akan manggil metode open connector, yang mana metode open connector itu sendiri dia akan manggil kode dari konektornya itu sendiri. Nah, ini buat tombol tic-tac-toe-nya udah di set namanya tic-tac-toe. Terus habis itu ukuran tombolnya warnanya juga ungu, buat foreground-nya tuh warna teksnya tuh warna putih, tipenya Arial, terus fontnya tuh plain dan ukurannya tuh 16. Nah, ini tadi kalau misalnya dipencet dia tuh bakal ke metode tic-tac-toe sendiri, yaitu open tic-tac-toe. Nah, ini udah ditulis bahwasannya kalau misalnya masuk ke metode open connector, dia bakal mengeluarkan frame-nya dari connector itu sendiri, yang mana udah diatur logika dari open connector serta begitu juga dengan open tic-tac-toe seperti itu. Jadi kalau misalnya kita run, nah ini bakal keluar
full screen yang udah saya jelaskan tadi. Terus habis itu ada tulisan pilih game yang diinginkan. Terus yang di bagian atas itu ada tulisan game selectornya, yang mana udah saya jelasin tadi. Nanti jadi bakal ada tulisan game selector. Terus habis itu ini ada tombolnya juga, tombol connect 4 sama tombol tic-tac-toe. Terus ini gambar juga, gambar gunung yang tadi PNG-nya. Terus kalau misalnya dipencet itu bakal, misalnya kalau dipencet connect 4, dia bakal keluar connect 4. Nah, bakal keluar suaranya. Kalau misalnya mau yang tic-tac-toe itu bakal keluar tic-tac-toe. Seperti ini. Udah seperti itu. Kalau misalnya mau di minimize bisa gini, terus bisa balik lagi di gini, bisa gini juga, terus bisa dibesarin, terus bisa di exit. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat sistem scoring pada Connect 4. Kerjanya kayak gimana? Jadi fungsinya seperti ini. Kita main sebentar dulu. Main agak cepet. Nah, jadi sistem scoringnya adalah pokoknya player O atau player X menang 3 kali, dia akan memenangkan gamenya gitu. Nah, di sini ada tampilan skor. Nah, ini kan X-nya itu yang monster ini kan, yang O itu sepeda. Nah, jadi saya sudah dapat 1 di sini, 4. Nah, saya sudah dapat 2 di sini ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini sudah 4 berjejer, entah tegak ke atas atau tidur atau diagonal 4 gambar, itu dia mendapat 1 poin gitu. Terus menangnya akan terjadi kalau nilainya 3 atau lebih gitu. Ini X1 final score X4 O1, klik to play again. Nah, itu kita taruh di class player. Saya tambahkan add score point, terus has1 lebih dari sama dengan 3. Makanya tadi bisa menang 4, bisa menang 5 gitu. Kalau misalnya beneran bisa sih. Kalau menang 5 sekaligus susah kayaknya. Terus untuk mencegah adanya draw tadi ada di board, kemudian is draw di sini kan. Jika misalnya sama-sama 3 tapi kotaknya sudah penuh, jadi di drawkan saja gitu. Kemudian kok bisa gamenya tahu kita harus nambah poin ke player yang mana? Nah, itu ada di step game ini. Jadi misal kalau seat cross ini ada yang jejer 4 gitu, 4 apa? Check for in row-nya ada gitu, dia nambah ke pemain 1. Kalau misalnya player yang satunya juga bikin 4 kali berturut-turut, nah itu langsung ditambahkan ke pemain 2 seperti itu di sini. Itu untuk scoring. Selanjutnya adalah membuat AI Connect 4 lebih menantang. Jadi kenapa kok dibuat lebih menantang? Karena kemarin itu kami menemukan bahwa ternyata AI Connect 4 ini selalu mengisi dari pojok kiri. Jadi dia tidak bereaksi dengan apa yang dilakukan player gitu. Makanya saya ada ide untuk, ya itu memang sering ngebug gitu sih, kadang muncul kadang enggak. Nah kan kalau begini dia ada reactionnya gitu. Sebelum ditambahkan kekuatan itu dia ngisi aja satu-satu apa sepeda sampai atas, nggak pernah membuntu lawannya. Nah kan dia membuntu lagi kan. Nah, gitu. Jadi kami ingin kotak segini banyaknya itu termanfaatkan dengan baik gitu loh. Makanya kami memperkuat AI-nya dengan menambahkan max depth-nya di sini. Minimax-nya if depth sama dengan max depth. Sebelumnya itu kalau nggak salah 5, kita tambahi 4 atau 5 gitu ya, kita tambahi jadi 6 biar dia kedalaman berpikirnya lebih dalam gitu loh. Terus kita tambahi reactionnya terhadap player di sini, pembaruan nilai terbaik di sini. Terus dia juga ada evaluate board, jadi nggak cuman mengevaluasi langkahnya sendiri, dia bisa membaca board di sekitarnya gitu. Ini evaluate all lines, misalnya ada opponent seat-nya di mana, gambar lawan itu di mana aja gitu. Jadi dia bisa detect gambar lawan itu. Sama evaluate line, evaluate board, evaluate line, ini satu paket ya. Jadi habis evaluate board dia tahu gambarnya di mana aja. Terus dia evaluate line. Nah, gambar ini apakah sejajar di line ini, di horizontal, vertikal atau diagonal atau anti diagonal. Gitu. Evaluate segment juga sama.
Nah, seperti itu aja sih. Terus yang terakhir ada debugging. Ya, debugging untuk kesalahan-kesalahan yang kayak habis diganti terus kok malah nggak bisa. Nah, itu saya kemarin banyak melakukan itu juga. Seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.